Om Swastiastu. Runtuhnya Kerajaan Mengui. Runtuhnya Kerajaan Mengui diawali dengan tunduknya Kerajaan Mengui di bawah kedaulatan Kerajaan Badung pada masa pemerintahan Raja Denpasar III I Gusti Ngurah Made Pemecutan yang memerintah dari tahun 1817 sampai dengan tahun 1829. Kerajaan Badung pada masa itu dipimpin oleh dua raja, yaitu Raja Pemecutan dan Raja Denpasar. Ketika I Gusti Ngurah Made Pemecutan diangkat menjadi Raja Denpasar III, usianya masih sangat muda, sehingga dalam memimpin pemerintahan, beliau didampingi oleh adik ayahnya, yaitu I Gusti Gede Kesiman, yang menjadi wali raja, yang ketika itu sudah menjadi penguasa di Puri Kesiman, dengan gelar Kiai Anglurah Gede Kesiman I, yang memerintah dari tahun 1817 sampai dengan tahun 1865. Dengan begitu, mulai saat itu, Kerajaan Badung dipimpin oleh tiga raja, yaitu Raja yang beristana di Puri Pemecutan, Raja yang beristana di Puri Agung Denpasar, dan Raja yang beristana di Puri Gede Kesiman. Pada masa pemerintahan Raja Denpasar III, terjadi perselisihan dengan Raja Mengui IX, I Gusti Agung Ketut Agung yang bergelar I Gusti Agung Ketut Besakeh, yang memerintah dari tahun 1823 sampai dengan tahun 1856. Perselisihan itu terjadi karena Raja Mengui IX dengan sengaja mengganggu dan merusak empangan air yang menjadi saluran pengairan ke daerah persawahan di Kerajaan Badung, yang mengakibatkan para petani di Kerajaan Badung mengalami gagal panen. Permasalahan mengenai pengairan itu telah diminta untuk dibicarakan penyelesaiannya beberapa kali oleh pihak Kerajaan Badung, tetapi tidak pernah ditanggapi oleh pihak Raja Mengui IX. Karena tidak ditanggapi, akhirnya terjadi ketegangan antara Kerajaan Badung dengan Kerajaan Mengui. Raja Badung III, I Gusti Ngurah Made Pemecutan, kemudian bermaksud melakukan penyerangan ke Kerajaan Mengui. Raja Badung III selanjutnya menghubungi sekutunya, yaitu Raja Tabanan dan Raja Gianyar. Setelah ketiga raja sepakat, kemudian pada awal tahun 1828 dilakukan penyerangan secara mendadak. Pasukan Kerajaan Badung menyerang dari arah selatan, kemudian berhasil menguasai wilayah selatan kekuasaan Mengui. Pasukan Kerajaan Tabanan menyerang dari arah barat, kemudian dapat menguasai daerah Marge, sedangkan pasukan Kerajaan Gianyar menyerang dari arah timur, kemudian dapat menguasai daerah Kedewatan. Kerajaan Mengui pun mulai terjepit. Menyadari dengan keadaannya yang tidak memungkinkan menang, maka Raja Mengui kemudian mengakui kekalahannya. Selanjutnya pada tahun 1828 diadakanlah kesepakatan Pasobaya Mengui, yang menyatakan Kerajaan Mengui tunduk di bawah
kedaulatan Kerajaan Badung. Akan tetapi setelah Raja Denpasar III wafat tahun 1829, kemudian disusul dengan wafatnya Raja Pemecutan VII tahun 1830, Kerajaan Mengui mulai melanggar kesepakatan Pasobaya Mengui. Karena Raja Mengui menganggap pihak penandatangan Pasobaya telah meninggal, Kerajaan Mengui kemudian diserahkan kepada Kerajaan Kelungkung. Pada masa itu, gangguan pengairan di wilayah Badung mulai terjadi, tetapi masih dapat diatasi dengan melakukan penjagaan pada tempat-tempat irigasi. Kemudian setelah Raja Mengui ke-9 diganti oleh I Gusti Agung Made Agung sebagai Raja Mengui ke-10 yang berkuasa dari tahun 1856 sampai dengan tahun 1891 dengan patihnya Gusti Agung Keruk dan Gusti Agung Pekel. Gangguan terhadap Kerajaan Badung semakin meningkat. Akan tetapi pada masa itu Kerajaan Badung belum bisa berbuat banyak karena masih adanya kesepakatan dengan Raja Kelungkung yang masih disegani oleh raja-raja di Bali. Akan tetapi tahun 1885 di samping terjadi konflik dengan Kerajaan Badung, juga hubungannya menjadi tidak harmonis dengan Kerajaan Kelungkung, Kerajaan Tabanan, dan Kerajaan Bangli. Kemudian setelah terjadinya konflik, Gusti Agung Keruk, Patih Agung Kerajaan Mengui dengan Kerajaan Gianyar tahun 1889, Kerajaan Kelungkung berbalik melawan Kerajaan Mengui. Raja-raja kerajaan lain pun mendukung keputusan Raja Kelungkung, seperti Kerajaan Badung, Kerajaan Tabanan, dan Kerajaan Bangli untuk menyerang Kerajaan Mengui. Keputusan penyerangan terhadap Kerajaan Mengui itu disampaikan pada awal bulan Juni 1891. Keputusan itu disepakati. Pasukan Kerajaan Badung kemudian menyerang Kerajaan Mengui bagian selatan tanpa menemui banyak perlawanan. Pasukan Kerajaan Badung kemudian dapat merebut daerah Sempidi, Sading, Buduk, Pererenan, Abian Semal, Kapal, termasuk juga menguasai Bendungan Mambal sebagai jalur sistem pengairan. Kemudian secara tidak langsung Raja Kelungkung sudah menguasai Sibang dengan adanya pernyataan kesetiaan pihak Puri Sibang kepada Raja Kelungkung. Pasukan Kerajaan Tabanan menyerang Belayu. Penguasa Belayu pada saat itu melakukan bunuh diri. Belayu pun selanjutnya menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Tabanan. Berbeda dengan penguasa Kabo-Kabo yang telah lebih dulu menyerahkan diri ke Puri Tabanan. Begitu pula pasukan Kerajaan Bangli melakukan penyerangan ke Puri Carangsari dan Petang. Penguasa Carangsari dan Petang kemudian mengakui berada di bawah kekuasaan Kerajaan Bangli. Sedangkan penguasa dari Kerajaan Badung langsung berhadapan dengan pasukan pertahanan Raja Mengui. Pasukan Kerajaan Badung dari sisi tengah dipimpin oleh Kiai Lanang Dawan. Pasukan dari sisi barat dipimpin oleh Kiai Lanang Kerobokan. Dan pasukan dari sisi timur dipimpin oleh
Kiai Lanang Lumintang. Penyerangan itu dilakukan secara serentak, yang kemudian mengakibatkan gugurnya Raja Mengui ke-10, I Gusti Agung Made Agung, dan runtuhnya Kerajaan Mengui pada tanggal 20 Juni 1891. Itulah cerita mengenai runtuhnya Kerajaan Mengui. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali yang ditulis oleh tim sejarah Yayasan Kerti Budaya. Sebagai penulis utamanya A.A.N. Putra Dharma Nuraga. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.